cucuku tersayang, bertahanlah. Kamu harus sembuh, Nak. Bertahan, sayang. Nenek akan cari cara. Lihat siapa yang datang mengemis lagi. Sudah kubilang, dia tidak tahu malu. Pak Lurah, tolong. Cucu saya, Banyu. Sakit lagi. Kau ini hanya bawa masalah. Tolonglah. Dasar nenek bodoh. Pergi dari sini. Tidak. Dia menangis karena dirimu. Sinar matahari pagi yang pucat menerobos masuk secara malu-malu melalui celah-celah dinding bambu yang sudah lapuk. Di desa Tirta Kencana, pagi hari biasanya disambut dengan kokok ayam yang saling bersahutan dan suara aktivitas warga yang mulai sibuk. Namun di dalam gubuk reyot milik Nenek Sumi, keheningan terasa lebih pekat daripada kabut subuh. Gubuk itu berdiri agak terpencil di pinggiran desa, seolah menyadari posisinya yang tidak pantas bersanding dengan rumah-rumah tembok yang kokoh di sekitarnya. Atapnya terbuat dari rumbia yang sudah banyak berlubang, ditambal seadanya dengan plastik bekas agar air hujan tidak langsung mengguyur lantai tanah yang dingin. Di sanalah Nenek Sumi memulai harinya, jauh sebelum matahari benar-benar menampakkan diri. Wanita tua itu terbangun dengan napas yang terdengar berat. Tubuhnya yang ringkih terasa kaku termakan usia, dan dinginnya angin malam yang kerap menyelinap masuk tanpa permisi. Dengan perlahan, ia menyingkirkan selimut tipis yang membalut tubuhnya, lalu menoleh ke samping. Senyum tipis terukir di wajahnya yang penuh kerutan saat melihat sosok kecil yang masih terlelap di sebelahnya. Adam, anak laki-laki berusia 7 tahun itu, tidur dengan posisi meringkuk, mencari kehangatan di atas tikar pandan yang ujung-ujungnya sudah mulai rontok. Wajahnya tenang, polos, dan damai. Bagi Nenek Sumi, Adam bukan sekedar cucu. Adam adalah satu-satunya harta yang tersisa, satu-satunya alasan mengapa jantung tua Sumi masih berkeras untuk terus berdetak, meski hidup menghimpitnya begitu keras. Sejak kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tua Adam 3 tahun lalu, Nenek Sumi bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan apa saja agar Adam tetap hidup, meski ia harus menukar sisa umurnya. Nenek Sumi bangkit perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara agar Adam tidak terbangun terlalu pagi. Ia melangkah menuju bagian belakang gubuk yang berfungsi sebagai dapur. Tidak ada kompor gas atau peralatan masak mengkilap di sana. Hanya ada sebuah tungku tanah liat tua yang hitam legam karena jelaga. Tangan keriput Nenek Sumi dengan cekatan menyusun ranting-ranting kayu kering. Tak lama kemudian, api kecil mulai menyala, menjilat pantat panci yang sudah penyok di sana-sini. Di dalamnya, beberapa potong singkong yang ia cabut dari kebun kecil di belakang rumah mulai direbus. Aroma singkong rebus perlahan menguar, bercampur dengan bau asap kayu bakar yang khas. Itu adalah aroma yang sangat akrab bagi mereka berdua, aroma bertahan hidup. "Sudah bangun, Nek?" Suara serak khas bangun tidur membuat Nenek Sumi menoleh. Adam berdiri di ambang pintu penyekat ruangan sambil menggucek matanya. Rambutnya berantakan, dan ia mengenakan kaos yang ukurannya sedikit terlalu besar untuk tubuh kurusnya. "Sudah, Nak." "Cuci muka dulu sana, sebentar lagi singkongnya matang," jawab Nenek Sumi dengan nada lembut. Adam mengangguk patuh. Ia berjalan menuju gentong air di dekat pintu belakang. Air di desa Tirta Kencana memang berlimpah, satu-satunya kemewahan yang bisa mereka nikmati secara gratis. Gemericik air yang membasuh wajah Adam terdengar menyegarkan di pagi yang sunyi itu. Saat Adam kembali duduk di dekat tungku untuk menghangatkan diri, Nenek Sumi mengangkat singkong yang sudah empuk. Ia meletakkannya di atas piring seng, menyajikannya dengan sedikit parutan kelapa yang ia minta dari tetangga kemarin sore, serta sejumput garam. Sederhana, sangat sederhana. "Makanlah, Adam,
kamu butuh tenaga buat sekolah, kata Nenek Sumi sambil menyodorkan piring itu. Adam menerima piring itu dengan kedua tangannya. Matanya berbinar, seolah yang disajikan di hadapannya adalah hidangan istimewa. Tidak ada keluhan keluar dari bibir mungilnya. Ia tahu betul, Nenek Sumi sudah berusaha keras hanya untuk memastikan ada makanan di piring itu. Nenek tidak makan? Tanya Adam setelah menelan suapan pertamanya. Nenek masih kenyang, nanti saja, bohong Nenek Sumi. Padahal, perutnya sudah perih melilit sejak semalam. Ia hanya minum air putih untuk mengganjal rasa lapar agar jatah singkong Adam lebih banyak. Adam menatap neneknya dengan pandangan curiga, namun ia tidak membantah. Ia makan dengan lahap. Melihat cucunya makan, rasa lapar Nenek Sumi seolah lenyap digantikan oleh rasa haru yang menyesakkan dada. Ia mengelus kepala Adam dengan sayang. Adam, panggil Nenek Sumi pelan. Ya, Nek, jawab Adam dengan mulut penuh. Kamu harus belajar yang rajin ya, Nak. Sekolah yang pintar. Jangan seperti nenek yang bodoh dan miskin ini. Kamu harus jadi orang sukses, biar nanti tidak ada yang merendahkan kamu. Biar kamu bisa tidur di kasur empuk, makan nasi putih setiap hari, dan tidak kedinginan kalau hujan. Adam menghentikan kunyahannya sejenak. Ia menatap mata neneknya yang mulai rabun itu dalam-dalam. Meski usianya baru 7 tahun, kedewasaan seolah dipaksa tumbuh lebih cepat dalam dirinya karena keadaan. Adam janji, Nek, nanti kalau Adam sudah besar, Adam akan belikan rumah gedong buat nenek. Kita tidak akan makan singkong terus, ucap Adam dengan kesungguhan yang polos namun tegas. Hati Nenek Sumi bergetar, ia menahan air mata yang hendak jatuh. Iya, Nak, nenek doakan selalu. Setelah sarapan selesai dan Adam sudah mengenakan seragam merah putihnya yang warnanya sudah memudar dan sedikit kusam karena terlalu sering dicuci, mereka berdua keluar dari gubuk. Nenek Sumi selalu bersikeras mengantar Adam sampai ke jalan utama desa. Udara pagi desa Tirta Kencana terasa segar. Namun, kedamaian pagi itu sedikit terusik ketika mereka melewati rumah Bu Mirna, tetangga terdekat mereka yang memiliki rumah besar bercat cerah. Bu Mirna sedang menyapu halaman sambil mengobrol dengan tetangga lainnya. Saat melihat Nenek Sumi dan Adam melintas, obrolan mereka terhenti sejenak. Tatapan Bu Mirna menyapu penampilan Adam dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ada sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara kasihan, jijik, dan rasa syukur bahwa nasib itu tidak menimpa dirinya. Mau berangkat sekolah, Dam? Tanya Bu Mirna. Suaranya terdengar ramah, tapi nadanya menyiratkan sesuatu yang lain. Iya, Bu, jawab Adam sopan sambil menyalami punggung tangan wanita itu. Rajin amat, padahal sepatunya sudah mangap begitu ya. Hati-hati, nanti kesandung, celetuk Bu Mirna sambil terkekeh pelan, seolah itu adalah lelucon. Tetangga di sebelahnya ikut tersenyum simpul. Wajah Adam memerah. Ia refleks menarik kakinya sedikit ke belakang, mencoba menyembunyikan sol sepatu hitamnya yang memang sudah mulai lepas lemnya di bagian depan. Nenek Sumi merasakan genggaman tangan Adam mengerat di tangannya. Hatinya sakit, lebih sakit daripada saat menahan lapar. Ia ingin marah, ingin berteriak membela cucunya, tapi ia sadar posisi mereka. Kemarahan orang miskin seringkali hanya dianggap angin lalu atau malah menjadi bahan gunjingan baru yang lebih kejam. Namanya juga sepatu lama, Bu. Yang penting Adam masih punya semangat buat menuntut ilmu, jawab Nenek Sumi setenang mungkin, meski suaranya sedikit bergetar. Ia berusaha menegakkan kepalanya, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga diri yang ia miliki. Bu Mirna hanya mengibaskan tangan, kembali menyapu. Ya, semoga saja otak cucumu encer, Sumi, biar tidak jadi beban desa terus. Kalimat itu menusuk tajam, tepat di ulu hati. Nenek Sumi buru-buru menarik tangan Adam untuk terus berjalan, menjauh dari tatapan-tatapan yang menghakimi itu. Ia tidak ingin Adam mendengar lebih banyak racun pagi ini. Cukup beban hidup yang mereka pikul, jangan ditambah dengan beban kata-kata orang lain. Sepanjang perjalanan menuju jalan utama, Nenek Sumi terus menggenggam tangan kecil itu.
ia bisa merasakan betapa kasarnya telapak tangan Adam untuk ukuran anak seusianya. Tangan yang sering membantunya mencari kayu bakar atau mengangkat air. "Jangan didengarkan omongan Bu Mirna tadi, Adam," bisik Nenek Sumi setelah mereka cukup jauh. Adam mendongak, menatap neneknya. Tidak ada air mata di wajah anak itu, hanya ada sorot mata yang keras, sekeras batu karang. "Tidak apa-apa, Nek. Adam tidak malu. Sepatu ini masih bisa dipakai lari kencang kok." Jawaban itu membuat Nenek Sumi tertegun. Di balik tubuh kecil itu tersimpan jiwa yang jauh lebih kuat dari yang ia duga. Adam adalah cahaya di tengah kegelapan gubuk royot mereka. Cahaya yang memberikan harapan bahwa esok hari mungkin, hanya mungkin, akan sedikit lebih terang. Sesampainya di persimpangan jalan desa, Nenek Sumi berjongkok, merapikan kerah baju Adam. Ia menatap wajah cucunya lekat-lekat, merekam setiap detailnya seolah takut ia akan lupa saat Adam pulang nanti. "Belajar yang benar," pesan Nenek Sumi sekali lagi. "Siap, Nek." Adam memberi hormat ala tentara, lalu berbalik dan berlari kecil menuju sekolahnya, bergabung dengan anak-anak lain yang seragamnya jauh lebih baru dan sepatunya jauh lebih bagus. Nenek Sumi berdiri mematung di pinggir jalan tanah itu, memandangi punggung Adam yang semakin menjauh hingga hilang di tikungan. Angin pagi menerbangkan ujung kain jariknya yang lusuh. Dalam hati, ia merapalkan doa yang sama setiap harinya. Doa seorang nenek yang tidak memiliki apa-apa selain cinta yang meluap-luap. "Tuhan, lindungi dia, kuatkan bahunya, dia satu-satunya harapanku." Setelah sosok Adam benar-benar tak terlihat, Nenek Sumi berbalik arah. Langkahnya gontai kembali menuju gubuk royotnya. Hari masih panjang. Ia harus mencari kayu bakar, mungkin mencari sisa-sisa hasil panen di ladang orang yang sudah tidak terpakai, atau menawarkan jasa mencuci pakaian jika ada yang membutuhkan. Perutnya kembali berbunyi, mengingatkan bahwa ia belum makan. Namun, bayangan senyum Adam dan janjinya tadi sudah cukup menjadi bahan bakar bagi Nenek Sumi untuk terus melangkah, melawan pandangan dunia yang seringkali lupa cara memanusiakan manusia. Di desa Tirta Kencana yang indah namanya itu, perjuangan Nenek Sumi dan Adam baru saja dimulai kembali. Matahari mulai tergelincir ke ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang perlahan ditelan kegelapan malam, ketika Nenek Sumi akhirnya melangkah pulang. Tangannya yang keriput menggenggam erat bungkusan daun pisang berisi beberapa ubi kecil, sisa panen yang dibuang pemilik ladang karena dianggap terlalu kerdil untuk dijual. Meski tubuh rentahnya terasa remuk redam, senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia membayangkan wajah Adam yang pasti sudah menunggu di ambang pintu gubuk, siap menyambutnya dengan tawa renyah yang selalu bisa menghapus segala lelah. Namun, saat Nenek Sumi tiba di pekarangan gubuk reot mereka, keheningan yang tak wajar menyambutnya. Tidak ada sosok kecil yang berlari menghampiri. Tidak ada panggilan riang yang biasanya memecah kesunyian malam. Jantung Nenek Sumi berdegup kencang. Sebuah firasat buruk menyergap ulu hatinya. Ia bergegas mendorong pintu bambu yang berderit nyaring. Di atas dipan kayu beralaskan tikar pandan yang sudah robek di sana-sini, Adam terbaring meringkuk. Tubuh kecilnya menggigil hebat, meski keringat membanjiri kening dan lehernya. "Adam, Gusti, Nak, kamu kenapa?" Nenek Sumi menjatuhkan bungkusan ubinya begitu saja, menghambur ke sisi cucu satu-satunya itu. Saat telapak tangan kasarnya menyentuh dahi Adam, rasanya seperti menyentuh panci yang baru diangkat dari perapian. Panas, sangat panas, hingga menyengat kulit. Adam meracau pelan, matanya terpejam rapat seolah sedang bertarung melawan mimpi buruk yang tak berujung. Bibirnya yang pucat gemetar, membisikkan kata dingin berulang kali di tengah demam yang membakar. Tanpa berpikir dua kali, Nenek Sumi berlari ke gentong air, merobek ujung kain jariknya dan membasahinya. Dengan tangan gemetar, ia mengompres dahi Adam, berharap dinginnya air sumur mampu meredakan bara dalam tubuh cucunya. Namun, menit demi menit berlalu, panas itu tak kunjung turun.
Nafas Adam justru semakin pendek dan tersendat, terdengar seperti bunyi peluit yang rusak. Ketakutan yang teramat sangat mencekik leher Nenek Sumi. Ia tahu ini bukan demam biasa. Ia butuh obat, ia butuh bantuan. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, wanita tua itu mengangkat tubuh Adam. Meski Adam kurus kering, bagi punggung Nenek Sumi yang sudah membungkuk dimakan usia, beban itu terasa berat. Namun, cinta memberinya kekuatan yang entah datang dari mana. Ia menggendong Adam di punggungnya, melilitkan kain selendang lusuh agar bocah itu tidak terjatuh, lalu melangkah keluar menembus dinginnya malam desa Tirta Kencana. Langkah kakinya terseok-seok menyusuri jalan setapak berbatu. Tujuannya satu, rumah Pak Mantri di ujung desa, atau setidaknya tetangga yang memiliki sisa obat penurun panas. Rumah pertama yang ia tuju adalah milik Pak Broto, saudagar beras yang rumahnya paling dekat. Lampu minyak di teras rumah besar itu menyala terang, menandakan penghuninya masih terjaga. Nenek Sumi mengetuk pintu kayu jati yang kokoh itu dengan panik. "Tolong, tolong Pak, Adam sakit parah," serunya dengan suara parau. Pintu terbuka sedikit. Wajah istri Pak Broto muncul, namun bukan rasa iba yang terpancar di sana, melainkan tatapan jijik saat melihat pakaian Nenek Sumi yang kotor dan tubuh Adam yang terkulai lemah. "Ada apa malam-malam begini teriak-teriak, mengganggu orang istirahat saja?" hardik wanita itu. "Bu, tolong, Adam demam tinggi, badannya panas sekali. Saya mohon, barangkali ada obat atau sedikit uang untuk membawanya ke kota." Nenek Sumi memelas, air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Istri Pak Broto mendengung, menutup hidungnya dengan ujung selendang sutra. "Kami bukan panti sosial, Sumi. Kalau sakit, itu urusanmu. Lagi pula, siapa suruh tidak punya uang tapi memelihara anak penyakitan? Jangan bawa wabah ke rumahku." Bam! Pintu terbanting keras tepat di depan wajah Nenek Sumi. Suara kunci yang diputar dari dalam terdengar seperti vonis mati. Nenek Sumi terpaku sesaat, dadanya sesak oleh penolakan yang begitu kasar. Namun, erangan lirih Adam di punggungnya memaksanya untuk kembali bergerak. Ia tidak boleh menyerah. Ia berlari lagi, kali ini menuju rumah Ki Jaya, tabib desa yang terkenal manjur ramuannya. Harapan kembali membumbung. Ki Jaya pasti mengerti. Ki Jaya adalah penyembuh. Sesampainya di sana, Nenek Sumi langsung bersimpuh di kaki Ki Jaya yang baru saja keluar ke teras karena mendengar keributan. "Ki, tolong cucu saya, tolong selamatkan Adam," isak Nenek Sumi sambil mencoba menurunkan Adam agar bisa diperiksa. Ki Jaya memandang sekilas ke arah Adam yang nafasnya kini terdengar seperti orang mendengkur kasar. Ia tidak menyentuh bocah itu sama sekali. Tatapannya dingin, penuh perhitungan. "Kau punya uang berapa, Sumi?" tanya Ki Jaya datar. Nenek Sumi terdiam, tangannya meraba saku bajunya yang kosong. Saya belum punya uang sekarang, Ki. Tapi saya janji, saya akan bekerja sekeras mungkin. Saya akan mencuci baju Ki Jaya seumur hidup. Saya akan bersihkan ladang. Apa saja, Ki, tolong obati dulu." Ki Jaya menggeleng pelan, lalu berbalik badan. "Ramuan itu mahal, Sumi. Bahannya susah dicari. Kalau aku mengobatimu gratis, nanti semua orang miskin di desa ini datang padaku, minta gratisan. Bawa dia pulang, kompres saja terus." "Tapi Ki, dia sekarat," jerit Nenek Sumi, suaranya pecah oleh keputusasaan. "Itu takdir, Sumi. Pulanglah," jawab Ki Jaya tanpa menoleh lagi, lalu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Lagi-lagi pintu tertutup, lagi-lagi harapan dipatahkan. Nenek Sumi kembali menggendong Adam. Kakinya sudah gemetar hebat, bukan hanya karena lelah, tapi karena rasa sakit di hatinya yang kian menganga. Ia berjalan tak tentu arah, mengetuk pintu demi pintu tetangga lain.
Namun, reaksi mereka semua sama. Ada yang mematikan lampu pura-pura tidak ada orang, ada yang mengusirnya dengan sapu lidi seolah ia adalah anjing kurap. Ada pula yang mencemoohnya dari balik jendela. Dasar orang miskin tidak tahu diri, malam-malam mengemis. Sudah bau tanah, menyusahkan orang saja. Kata-kata itu bagaikan sembilu yang menyayat telinga. Namun, Nenek Sumi menulikannya. Ia hanya peduli pada Adam. Tubuh bocah itu kini tidak lagi sepanas tadi, melainkan mulai mendingin. Dingin yang aneh, dingin yang menakutkan. Nenek Sumi akhirnya jatuh terduduk di bawah pohon beringin tua di persimpangan desa. Ia tidak kuat lagi berjalan. Napasnya memburu, air matanya sudah kering karena terlalu banyak menangis. Ia mendekap Adam erat-erat, mencoba menyalurkan kehangatan tubuhnya sendiri kepada cucunya yang semakin lemah. Adam, dengar nenek nah, kamu harus kuat. Besok kita cari obat lagi ya, nenek janji. Bisiknya lirih, suaranya bergetar hebat. Adam membuka matanya perlahan. Tatapannya sayu, namun ada ketenangan yang ganjil di sana. Di bawah remang cahaya bulan yang menembus dedaunan, Adam menatap wajah neneknya yang penuh kerutan duka. Tangan kecilnya yang dingin terangkat perlahan, menyentuh pipi Nenek Sumi. Nek, suaranya nyaris tak terdengar, terbawa angin malam. Sudah tidak sakit lagi. Jangan bicara begitu nak, Gusti Allah pasti tolong kita. Bantah Nenek Sumi panik, menggenggam tangan mungil itu. Adam tersenyum tipis, senyum yang sama yang tadi pagi menjadi penyemangat Nenek Sumi. Namun kali ini, senyum itu adalah salam perpisahan. Nenek, jangan nangis, Adam mau tidur. Perlahan, kelopak mata itu tertutup. Tangan yang memegang pipi Nenek Sumi terjatuh lemas ke pangkuan. Dada kecil yang sedari tadi naik turun dengan susah payah, kini diam, hening. Angin malam berhembus kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon beringin yang bergemerisik seolah turut berduka. Di tengah kesunyian desa yang terlelap dalam kenyamanan rumah-rumah mereka, Nenek Sumi terpaku. Ia mengguncang tubuh Adam pelan. Adam, bangun nak, jangan bercanda sama nenek. Tidak ada jawaban. Adam, guncangannya makin keras, tetap hening. Tubuh itu kini hanyalah raga kosong. Nyawa satu-satunya yang menjadi alasan Nenek Sumi bertahan hidup di dunia yang kejam ini telah pergi. Direnggut bukan hanya oleh penyakit, tapi oleh ketidakpedulian, oleh pintu-pintu yang tertutup, oleh hati manusia yang membatu. Nenek Sumi tidak langsung menjerit. Selama beberapa saat, ia hanya mematung, menatap wajah damai cucunya. Rasa sakit yang teramat sangat menghantam dadanya, begitu kuat hingga ia lupa cara bernapas. Kesedihan itu perlahan bermetamorfosis. Air mata yang tadi mengalir karena iba kini berhenti. Di dalam dada Nenek Sumi, di tempat di mana hati yang lembut itu dulu berada, kini muncul percikan api. Ia mengangkat kepalanya, menatap ke arah rumah-rumah penduduk desa Tirta Kencana yang berdiri angkuh di kejauhan. Lampu-lampu pelita yang bersinar dari jendela rumah mereka tampak seperti mata-mata iblis yang menertawakan penderitaannya. Mereka bisa menolong, mereka punya obat, mereka punya uang, tapi mereka memilih membiarkan Adam mati. Sebuah jeritan panjang dan memilukan akhirnya pecah dari bibir Nenek Sumi, membelah langit malam. Itu bukan jeritan tangis biasa. Itu adalah raungan seekor induk yang kehilangan anaknya, raungan kepedihan yang bercampur dengan kemarahan purba. "Kalian pembunuh!" teriaknya ke arah desa yang sunyi. Suaranya serak, penuh racun. "Kalian semua membunuhnya!" Nenek Sumi memeluk jasad Adam yang kaku, matanya menyala dalam kegelapan. Duka yang mendalam telah mengikis habis sisa-sisa kesabarannya. Cinta kasih yang selama ini ia pelihara telah hangus terbakar, digantikan oleh abu dendam yang mulai membara. Malam itu, di bawah pohon beringin saksi bisu kematian cucunya, Nenek Sumi bersumpah,
air matanya tidak akan lagi jatuh untuk memohon belas kasihan. Mulai detik ini, setiap tetes air mata yang jatuh akan ia ganti dengan penderitaan bagi mereka yang telah menutup pintu. Api dendam itu kini menyala, kecil namun pasti, siap melahap apa saja yang ada di desa Tirta Kencana. Angin malam berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Namun Nenek Sumi sama sekali tidak merapatkan kain jari kelusuh yang melilit tubuh rentahnya. Langkah kakinya gontai namun pasti, meninggalkan pekarangan rumah yang kini terasa asing dan kosong. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kehangatan. Yang tersisa di balik punggungnya hanyalah kenangan pahit dan ketidakadilan yang merenggut segalanya darinya. Desa itu kini terlelap dalam tidur yang nyenyak, tidak menyadari bahwa salah satu penghuninya sedang berjalan menjauh, membawa dendam yang lebih gelap daripada malam tanpa bulan. Sumi tidak menoleh sedikit pun, matanya menatap lurus ke depan, ke arah selatan desa di mana pepohonan mulai tumbuh rapat dan liar. Di sana, batas antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata menjadi tipis. Orang-orang desa menyebutnya hutan larangan, sebuah tempat yang tabu untuk diinjak, konon menjadi rumah bagi mereka yang terbuang dan makhluk-makhluk yang tidak memiliki tempat di bawah cahaya matahari. Namun bagi Sumi malam ini, hutan itu bukan lagi tempat yang menakutkan, melainkan sebuah tujuan. Satu-satunya tempat yang bisa memberikan apa yang ia butuhkan, pembalasan. Semak belukar mulai menyambut kedatangannya. Ranting-ranting kering berderak patah di bawah kaki telanjangnya yang kapalan. Duri-duri tanaman liar menggores kulit betisnya yang keriput, meninggalkan jejak darah tipis yang segera mengering. Tetapi rasa sakit itu tidak sampai ke otaknya. Hatinya sudah terlalu mati rasa untuk peduli pada luka fisik. Kemarahan yang membara di dadanya menjadi bahan bakar yang memaksanya terus bergerak, menembus kegelapan yang semakin pekat. Semakin jauh ia melangkah masuk, suasana di sekelilingnya berubah drastis. Suara jangkrik dan binatang malam yang tadinya ramai di pinggiran desa kini lenyap seketika, digantikan oleh kesunyian yang menekan telinga. Udara menjadi berat dan lembab, berbau tanah basah dan dedaunan busuk yang menyenyat. Pohon-pohon besar dengan akar yang menyembul keluar dari tanah tampak seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencengkram siapa saja yang berani lewat. Bayangan dahan-dahan yang tertimpa sedikit cahaya bintang membentuk siluet menyeramkan, seolah-olah mereka adalah penjaga gerbang neraka yang sedang mengawasi tamu tak diundang. Nenek Sumi berhenti sejenak di depan sebuah pohon beringin tua yang ukurannya luar biasa besar. Akar-akarnya menggantung seperti rambut raksasa yang kusut menjuntai hingga menyentuh tanah. Disinilah pusat dari segala cerita seram yang beredar di desa. Konon, di bawah pohon inilah gerbang menuju alam gaib terbuka lebar. Napas Sumi memburu, bukan karena lelah, melainkan karena gejolak emosi yang meluap-luap. Ia menatap kegelapan di celah akar beringin itu dengan tatapan nyalang. "Aku datang," bisiknya serak. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, parau dan penuh getaran kebencian. "Aku datang bukan untuk meminta belas kasih." Tidak ada jawaban, hanya angin yang mendesau pelan menggerakkan daun-daun di atasnya. Namun Sumi bisa merasakannya. Ada mata yang mengawasi, banyak mata. Mereka ada di balik semak, di atas dahan, dan di dalam kegelapan yang menyelimuti hutan itu. Dengan tangan gemetar, Nenek Sumi mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari balik kain kembennya. Ia duduk bersimpuh di atas tanah yang dingin, tepat di hadapan batang pohon raksasa itu. Ia membuka bungkusan tersebut, memperlihatkan isinya.
segumpal tanah kuburan yang ia ambil diam-diam, sepotong kain kafan, dan sisa rambut dari orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Ia meletakkan benda-benda itu di depannya, menatanya seperti sebuah persembahan. Mulutnya mulai komat-kamit, merapalkan mantra yang entah dari mana ia pelajari. Mungkin dari bisikan-bisikan jahat yang selama ini ia tepis, atau mungkin memori leluhur yang kelam kini bangkit menguasai pikirannya. Kata-kata itu bukan doa kepada Tuhan, melainkan panggilan kepada kegelapan. Wahai penunggu rimba, wahai raja dari segala yang tak terlihat, suaranya meninggi, memecah kesunyian hutan. Aku, Sumi, menyerahkan jiwa dan ragaku. Aku tidak lagi menginginkan kedamaian. Aku menginginkan darah. Aku menginginkan penderitaan bagi mereka yang tertawa di atas tangisku. Angin tiba-tiba bertiup kencang, berputar di sekeliling tempat ia duduk. Daun-daun kering berterbangan, menciptakan pusaran kecil yang mengelilingi tubuh rentanya. Suhu udara turun drastis hingga napasnya mengeluarkan uap putih. Dari balik batang pohon beringin, kegelapan seolah mencair, merembes keluar seperti asap hitam yang pekat. Asap itu perlahan memadat, membentuk sosok tinggi besar yang tidak jelas rupa wajahnya, namun memiliki aura yang begitu mengerikan hingga membuat lutut siapapun akan lemas seketika. Tapi Sumi tidak bergeming. Ia mendongak, menatap langsung ke arah sosok bayangan itu. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya ada keputusasaan yang telah berubah menjadi tekad baja. Kau memanggil kami manusia. Suara itu terdengar berat, bergema bukan di udara, melainkan langsung di dalam kepala Sumi. Suara itu seperti gesekan batu yang menyakitkan. Aku memanggilmu, jawab Sumi tegas. Aku butuh kekuatan, kekuatan untuk menghancurkan. Bayangan itu tampak bergerak mendekat, seolah sedang mengamati barang dagangan yang menarik. Kekuatan memiliki harga. Dendam adalah makanan yang lezat, tapi jiwamu adalah bayarannya. Setelah kau melangkah di jalan ini, tidak ada jalan kembali. Kau tidak akan pernah melihat surga. Sumi tertawa, sebuah tawa kering yang terdengar miris. Surga. Surga sudah lama menutup pintunya untukku saat mereka membiarkan keluargaku hancur. Aku tidak butuh surga. Aku rela menjadi bahan bakar neraka asalkan aku bisa menyeret mereka bersamaku. Sosok gelap itu tampak membesar, seolah senang dengan jawaban tersebut. Kesepakatan diterima. Detik berikutnya, asap hitam itu menerjang ke arah Sumi, masuk melalui hidung, mulut, dan pori-pori kulitnya. Nenek tua itu menjerit tertahan, tubuhnya melengkung ke belakang, kejang-kejang hebat, seolah ada ribuan jarum yang menusuk setiap inci dagingnya. Rasanya seperti dibakar hidup-hidup dari dalam. Tulang-tulangnya berbunyi gemeretak, seakan sedang disusun ulang. Kulitnya yang keriput serasa ditarik kencang. Rasa sakit itu begitu luar biasa hingga pandangannya memutih. Namun, ia menolak untuk pingsan. Ia menahan kesadarannya dengan satu pegangan, wajah-wajah orang yang ia benci. Perlahan, rasa sakit itu mereda, digantikan oleh sensasi dingin yang mengalir di pembuluh darahnya. Bukan dingin yang menggigilkan, melainkan dingin yang mematikan. Kekuatan baru menjalar ke ujung-ujung jarinya. Sumi membuka matanya. Dalam kegelapan hutan yang pekat, sepasang mata itu kini tidak lagi terlihat sayu dan rabun. Mata itu tajam, berkilat dengan sorot kemerahan yang samar namun mengintimidasi. Punggungnya yang tadinya bungkuk, kini sedikit lebih tegak. Meski fisiknya masih terlihat sebagai nenek tua,
Aura yang memancar dari tubuhnya telah berubah total. Tidak ada lagi Nenek Sumi yang lemah lembut dan penyabar. Yang ada kini adalah wadah bagi kekuatan kuno yang jahat. Ia menatap telapak tangannya sendiri. Di bawah cahaya bulan yang samar-samar menembus dedaunan, ia melihat urat-urat tangannya menghitam sejenak sebelum kembali normal. Ia bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk halus di sekitarnya. Mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka kini tunduk, menunggu perintah, mengakui sekutu baru mereka. Jin-jin hutan yang biasanya jahil, kini diam tak berkutik, menghormati perjanjian yang baru saja terjalin. Sumi menyeringai. Senyuman itu bukan senyuman manusia, melainkan seringaian predator yang baru saja menemukan taringnya. Ia bangkit berdiri. Kakinya terasa lebih kuat menapak bumi. Rasa lelah akibat perjalanan jauh tadi telah sirna tanpa bekas. Ia memungut kembali sisa-sisa persembahannya, menggenggam erat tanah kuburan itu di tangan kanannya. "Tunggu aku," desisnya pada angin malam. "Tunggu saat aku kembali. Kalian akan merasakan sakit yang jauh lebih hebat dari yang kurasakan." Nenek Sumi berbalik, meninggalkan pohon beringin keramat itu. Ia berjalan kembali menuju arah desa, namun langkahnya kini berbeda. Ia tidak lagi berjalan dengan gontai. Langkahnya ringan, hampir tidak menyentuh tanah, seolah ia melayang di antara semak belukar. Hutan larangan seakan membukakan jalan untuknya, menyingkirkan duri dan ranting yang menghalangi. Fajar belum menyingsing, kegelapan masih menyelimuti dunia. Tetapi kegelapan yang dibawa pulang oleh Nenek Sumi jauh lebih pekat daripada malam itu sendiri. Ia bukan lagi sekedar nenek tua yang terbuang. Ia kini adalah mimpi buruk yang nyata, membawa serta kutukan dari kedalaman hutan untuk disebarkan ke setiap sudut desa yang telah mengkhianatinya. Pembalasan baru saja dimulai. Langit di atas desa Tirta Kencana tampak lebih gelap dari biasanya malam itu. Seolah bulan enggan menampakkan wajahnya untuk menjadi saksi atas apa yang akan terjadi. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang dan aroma bunga Kamboja yang entah dari mana asalnya. Suasana desa yang biasanya riuh oleh suara jangkrik dan obrolan warga di pos ronda kini senyap, tergantikan oleh ketegangan yang merambat tanpa suara ke setiap celah pintu dan jendela rumah. Di dalam gubuk reotnya yang terletak di pinggiran desa, Nenek Sumi duduk bersila dalam kegelapan. Tidak ada lagi air mata di pipinya yang keriput, tidak ada lagi isak tangis memohon belas kasih. Matanya yang dulu sayu, kini berkilat tajam, memantulkan sedikit cahaya pelita minyak yang menyala redup di sudut ruangan. Ia telah menyerahkan segalanya, harga dirinya, bahkan mungkin jiwanya, demi sebuah keadilan yang ia definisikan sendiri. Korban pertama jatuh tepat lewat tengah malam. Pak Bandi, juragan beras terkaya di desa, yang dulu dengan lantang mengusir Nenek Sumi dari depan gudangnya, terbangun dengan napas tersengal-sengal. Istrinya, Bu Marni, yang tidur di sebelahnya, terbangun karena guncangan hebat di ranjang mereka. Dalam keremangan lampu kamar, Bu Marni melihat suaminya mencengkram lehernya sendiri, matanya melotot seakan melihat sesuatu yang mengerikan di langit-langit kamar. Mulutnya terbuka lebar, mencoba menjerit, namun suara yang keluar hanyalah bunyi kekehan tertahan, seolah ada tangan tak kasat mata yang menyumbat kerongkongannya. Bu Marni menjerit histeris, membangunkan seisi rumah dan tetangga sekitar. Namun, segalanya terlambat. Tubuh Pak Bandi kejang hebat sekali lagi sebelum akhirnya terkulai kaku. Wajahnya membiru, lidahnya tergigit, dan ekspresi ketakutan yang teramat sangat terpatri abadi di wajahnya. Dokter desa yang datang setengah jam kemudian hanya bisa menggelengkan kepala.
Ia menyatakan serangan jantung sebagai penyebab kematian, namun ia sendiri gemetar saat menutup mata jenazah yang terus terbuka itu. Tidak ada riwayat penyakit jantung pada Pak Bandi yang bertubuh subur dan sehat itu. Kematian itu datang mendadak, mencabut nyawanya dengan kasar. Keesokan harinya, mendung tebal menggantung di langit Tirta Kencana seiring prosesi pemakaman Pak Bandi. Warga berbisik-bisik membicarakan betapa anehnya kematian sang juragan. Namun, pembicaraan itu tidak berlangsung lama karena teror kedua datang bahkan sebelum tanah makam Pak Bandi kering. Sore harinya, Gilang, pemuda pengangguran yang gemar melempar batu ke atap seng gubuk Nenek Sumi sekadar untuk iseng, ditemukan tewas di jalanan desa yang sepi. Motornya tergeletak di selokan tanpa kerusakan berarti, mesinnya bahkan masih menyala pelan. Namun, kondisi tubuh Gilang sangat mengenaskan. Ia ditemukan dalam posisi merangkak dengan kepala menoleh ke belakang hingga batas yang tidak wajar, seolah lehernya diputar paksa oleh kekuatan besar. Tidak ada saksi mata, tidak ada jejak kendaraan lain, dan tidak ada tanda pengereman. Polisi yang datang ke lokasi kejadian hanya bisa menduga ini kecelakaan tunggal akibat jalan licin, meskipun jalanan saat itu kering kerontang. Warga mulai merasa ada yang tidak beres. 2 kematian mengerikan dalam waktu kurang dari 24 jam pada orang-orang yang dikenal sehat dan kuat. Rasa tidak aman mulai menjalar, mengubah tatapan ramah antar tetangga menjadi tatapan penuh curiga. Sementara kepanikan mulai tumbuh, Nenek Sumi berjalan tertatih menyusuri jalan desa untuk mencari kayu bakar, seperti rutinitas biasanya. Ia melewati kerumunan warga yang sedang membicarakan kematian Gilang. Tidak ada satupun yang menoleh padanya. Bagi mereka, Sumi hanyalah nenek tua gila dan miskin yang tidak berharga, apalagi berbahaya. Mereka terlalu sibuk dengan ketakutan mereka sendiri hingga tidak menyadari senyum tipis yang tersungging di bibir Nenek Sumi saat ia mendengar rincian kematian Gilang yang diceritakan dengan nada ngeri. "Mengerikan sekali, lehernya patah begitu," ujar seorang ibu sambil memeluk anaknya erat-erat. "Katanya Pak Bandi juga mati karena dicekik setan," timpal yang lain. "Jangan sembarangan bicara, pamali," tegur seorang tetua desa. Nenek Sumi terus berjalan, kepalanya menunduk namun hatinya bersorak. Ia merasakan energi aneh mengalir di darahnya setiap kali mendengar kabar duka itu. Rasa sakit di persendiannya yang biasanya menyiksa, kini terasa ringan. Dendam ternyata adalah obat yang manjur bagi tubuh rentanya. Hari-hari berikutnya di desa Tirta Kencana berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Kematian tidak berhenti pada Gilang. Bularas, wanita yang paling vokal menghina bau badan Nenek Sumi saat pertemuan desa, jatuh sakit secara misterius. Awalnya ia hanya mengeluh gatal di seluruh tubuh. Namun, dalam semalam, kulitnya melepuh seperti terbakar air panas. Ia berteriak-teriak kepanasan, meracau tentang api yang membakar dagingnya, padahal suhu tubuhnya dingin seperti es. Dokter di puskesmas angkat tangan, merujuknya ke rumah sakit kota, tapi Bularas menghembuskan nafas terakhir di perjalanan dengan kondisi kulit menghitam legam. Rentetan kejadian ini membuat desa Tirta Kencana lumpuh. Toko-toko tutup lebih awal. Pos ronda yang biasanya menjadi tempat berkumpul, kini dijaga dengan wajah-wajah tegang yang memegang pentungan erat-erat. Setiap suara angin yang membentur dinding rumah, setiap gonggongan anjing di kejauhan, membuat jantung warga berdegup kencang. Mereka mulai mencari kambing hitam. Desas-desus tentang santet dan guna-guna menyebar liar. Orang-orang mulai saling tuduh. Si A dicurigai karena pernah cekcok dengan Pak Bandi soal tanah. Si B dituduh karena pernah bersaing dagang dengan Bularas. Ironisnya, di tengah badai saling tuduh itu, gubuk Nenek Sumi tetap menjadi tempat yang paling diabaikan. Tidak ada yang berpikir bahwa wanita tua yang memungut sisa makanan di tempat sampah itu memiliki kuasa untuk mendatangkan malapetaka sebesar ini. Mereka melihat Sumi sebagai makhluk lemah yang menyedihkan, tanpa menyadari bahwa bayangan Nenek Sumi kini jauh lebih besar dan lebih gelap dari tubuh aslinya.
Malam itu, hujan turun deras disertai petir yang menyambar-nyambar, menambah suasana mencekam. Di sebuah rumah mewah bercat putih, Pak RT yang dulu membiarkan warganya melempar Nenek Sumi dengan kotoran, sedang duduk gemetar di ruang tamunya. Ia merasa diawasi. Sejak kematian Bularas, Pak RT merasa ada sosok yang berdiri di sudut matanya, namun menghilang saat ia menoleh. Malam ini, perasaan itu semakin kuat. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. Pak RT meraba-raba mencari senter, jantungnya berpacu cepat. Dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki perlahan. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara parau. Hening, hanya suara hujan yang menghantam genting. Tiba-tiba, ia mencium aroma itu. Aroma bunga melati yang bercampur dengan bau tanah kuburan yang basah. Bau yang sama yang tercium di kamar Pak Bandi dan di sekitar jasad Gilang. Keringat dingin mengucur deras di dahi Pak RT. Ia menyalakan senternya dan menyorot ke sekeliling ruangan dengan panik. Cahaya senter menyapu dinding, lukisan, sofa, hingga akhirnya berhenti di sudut ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Pak RT menghela napas lega, namun kelegaan itu hanya sesaat. Tepat di belakang telinganya, sebuah bisikan halus terdengar, begitu dekat hingga ia bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkuknya. "Sakit. Rasanya sakit saat kau memalingkan muka." Pak RT berbalik cepat, senternya terjatuh. Ia tersandung karpet dan jatuh terlentang. Dalam kegelapan total, ia merasakan dadanya sesak, seolah ada batu besar yang menimpanya. Ia mencengkram dadanya, berusaha menghirup udara, tapi paru-parunya menolak bekerja. Ia ingin berteriak minta tolong, tapi suaranya hilang. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, di tengah kilatan petir yang menerangi ruangan sekilas, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri menjulang di hadapannya. Sosok itu tidak jelas, namun ia mengenali satu hal, tongkat kayu tua yang biasa dipakai oleh pengemis di desanya. Paginya, kabar kematian Pak RT menyebar seperti api yang menyambar bensin. Desa Tirta Kencana resmi tenggelam dalam teror. Tidak ada lagi logika medis yang bisa menenangkan warga. Ini adalah wabah kematian dan tidak ada yang tahu siapa giliran selanjutnya. Di depan gubuknya, Nenek Sumi sedang menjemur pakaian lusuhnya. Wajahnya tampak lebih segar, keriput di wajahnya seolah menipis. Seorang tetangga yang lewat dengan tergesa-gesa sempat meliriknya sekilas dengan tatapan jijik, lalu meludah ke tanah sebelum mempercepat langkahnya. Nenek Sumi tidak marah, ia justru tersenyum, sebuah senyuman misterius yang mengandung kepuasan mendalam. "Meludahlah selagi kau masih punya air liur," gumam Nenek Sumi pelan, suaranya hampir tak terdengar ditelan angin. "Karena sebentar lagi, kalian hanya akan punya darah untuk dimuntahkan." Ia kembali masuk ke dalam gubuk, menutup pintu rapuhnya perlahan. Di dalam, ia menatap cermin retak yang tergantung miring di dinding. Bayangan di cermin itu tersenyum padanya, namun itu bukan senyum Nenek Sumi yang biasa. Itu adalah senyum yang dipenuhi kekuatan gelap, senyum dari sebuah perjanjian yang telah ditandatangani dengan keputusasaan dan kebencian. Tirta Kencana baru saja mencicipi hidangan pembuka dari pesta balas dendam yang ia siapkan. Dan Nenek Sumi, sang koki kematian, belum berniat untuk berhenti memasak. Angin malam yang biasanya membawa kesejukan dari arah pegunungan, kali ini terasa berbeda saat menyentuh kulit keriput Kiai Abdullah. Di serambi langgar kecilnya yang terletak di desa tetangga, Desa Karangasem, sang ulama sepuh itu menghentikan putaran tasbih di jemarinya. Matanya yang terpejam perlahan terbuka, menatap nanar ke arah barat, tepat ke arah di mana Desa Tirta Kencana berada. Langit di sana tampak tidak wajar, pekat, seolah bulan enggan membagi cahayanya.
tertutup oleh gumpalan awan hitam yang tidak bergerak meski angin bertiup kencang. Bukan hanya mata lahiriahnya yang menangkap keganjilan, namun mata batin Kiai Abdullah merasakan getaran yang jauh lebih meresahkan. Ada jeritan yang tak terdengar telinga biasa, jeritan keputusasaan dan hawa kematian yang begitu anyir, seakan tanah di desa sebelah sedang memuntahkan dendam yang telah lama terkubur. Kiai Abdullah bangkit dari duduknya, merapikan surban putih yang melilit kepalanya. Hatinya berdesir hebat. Firasatnya mengatakan bahwa keseimbangan alam telah diganggu. Belum sempat ia melangkah masuk ke dalam bilik pribadinya, suara langkah kaki terburu-buru terdengar memecah keheningan malam, disusul dengan gedoran pintu yang panik. Seorang pemuda dengan nafas tersengal dan wajah pucat pasi seperti mayat berdiri di sana. Tubuhnya gemetar hebab, keringat dingin membasahi baju kokonya yang lusuh. Itu adalah Amir, salah satu santri kalong yang berasal dari Tirta Kencana. Tanpa perlu Amir berkata-kata, Kiai Abdullah sudah mengangguk pelan, mengangkat tangan kanannya untuk menenangkan pemuda itu. Beliau mengambil segelas air dari kendi tanah liat di dekat pintu, membacakan doa perlahan, lalu menyodorkannya pada Amir. Setelah meneguk air itu, nafas Amir mulai teratur, meski matanya masih menyiratkan ketakutan yang mendalam. Ia menceritakan apa yang terjadi di desanya, tentang kematian-kematian mendadak yang tidak masuk akal, tentang warga yang muntah darah bercampur paku, dan tentang bayangan-bayangan hitam yang berkeliaran di atap rumah saat malam tiba. Setiap kata yang keluar dari mulut Amir mengonfirmasi apa yang dirasakan Kiai Abdullah sejak senja tadi. Tanpa membuang waktu, Kiai Abdullah mengambil tongkat kayu yang selalu menemaninya berjalan. Beliau tidak membawa banyak bekal, hanya keyakinan dan doa-doa pelindung. Beliau sadar apa yang dihadapi desa Tirta Kencana bukanlah wabah penyakit biasa, melainkan wabah spiritual yang jika dibiarkan akan menelan seluruh penduduk desa tanpa sisa. Perjalanan menuju desa Tirta Kencana terasa jauh lebih berat dari biasanya. Langkah kaki Kiai Abdullah mantap, namun udara di sekitarnya terasa semakin padat dan menyesakkan dada semakin beliau mendekati perbatasan desa. Suara jangkrik dan burung malam yang biasanya ramai bersahutan kini mati total. Alam seolah menahan napas, takut menarik perhatian kekuatan gelap yang sedang berkuasa. Sesampainya di gerbang desa, Kiai Abdullah berhenti sejenak. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah berdebu. Matanya menyapu seluruh penjuru desa yang gelap gulita. Lampu-lampu pelita di rumah warga banyak yang padam atau sengaja dipadamkan karena ketakutan. Dari kejauhan, ia bisa melihat kabut tipis berwarna kemerahan melayang rendah di atas tanah, sebuah tanda yang sangat buruk bagi siapa saja yang memahami ilmu kebatinan. Kiai Abdullah melangkah masuk, bibirnya tak henti melafalkan asma Tuhan. Setiap langkahnya seolah membelah kabut itu. Ia menuju rumah kepala desa, tempat di mana beberapa warga yang masih memiliki nyali berkumpul mencari perlindungan. Kedatangan Kiai Abdullah disambut dengan tangis haru oleh warga. Mereka seperti melihat secercah cahaya di tengah lorong yang gelap gulita. Pak Lurah yang biasanya gagah dan berwibawa, kini tampak tua dan rapuh. Wajahnya kusut, matanya cekung kurang tidur. Ia langsung mencium tangan Kiai Abdullah, memohon pertolongan dengan suara parau. Kiai Abdullah tidak banyak bicara. Ia meminta diantar ke lokasi kejadian terakhir, sebuah rumah di mana salah satu warga baru saja meninggal dengan cara yang mengenaskan sore tadi. Warga saling berpandangan, takut untuk keluar rumah, namun kehadiran sang kiai memberikan sedikit keberanian. Di rumah duka itu, hawa dingin menusuk tulang.
Jenazah sudah dimandikan dan dikafani, namun aura kemarahan masih tertinggal kuat di ruangan itu. Kiai Abdullah duduk bersila di samping jenazah, memejamkan mata dan mulai memusatkan energi batinnya. Ia tidak sedang mendoakan arwah, itu nanti, tapi ia sedang membaca jejak energi yang ditinggalkan oleh sang pembunuh. Dalam keheningan meditasinya, Kiai Abdullah melihat benang-benang hitam yang halus namun kuat, melilit leher dan jantung jenazah. Benang-benang itu bukan terbuat dari tali, melainkan dari energi kebencian yang dipadatkan. Belia menelusuri ujung benang itu dengan mata batinnya. Jejak itu membawanya keluar rumah, melewati pekarangan, menyusuri jalan setapak desa hingga menembus lebatnya hutan di pinggiran desa. Sebuah gubuk reot muncul dalam penglihatannya. Di sana, ia melihat sosok wanita tua yang duduk di depan tungku api, namun bukan kayu bakar yang ia masak, melainkan boneka-boneka jerami yang diikat dengan rambut manusia. Kiai Abdullah tersentak. Energinya begitu pekat, hitam legam, bercampur dengan kekuatan gaib yang berasal dari perjanjian terlarang dengan entitas yang sangat tua dan jahat. Kiai Abdullah membuka matanya perlahan, napasnya terhembus berat. Ia kini tahu siapa dalang di balik semua ini. Ia menoleh kepada Pak Lurah dan warga yang menunggunya dengan cemas. Dengan suara tenang namun tegas, Kiai Abdullah bertanya tentang sejarah desa ini, tentang orang-orang yang mungkin pernah disakiti atau diasingkan. Warga terdiam, mereka saling melirik, hingga akhirnya Pak Lurah menyebutkan satu nama dengan suara bergetar, Nenek Sumi. Kiai Abdullah mengangguk. Nama itu selaras dengan energi yang ia rasakan. Ini bukan sekadar santet biasa, ini adalah tulah. Sebuah kutukan yang lahir dari hati yang hancur lebur dan rasa sakit yang tak tertahankan. Nenek Sumi tidak bekerja sendiri. Ia telah menggadaikan jiwanya pada kekuatan kegelapan demi membalas setiap tetes air mata yang pernah jatuh di tanah ini. Kiai Abdullah bangkit berdiri dan berjalan keluar rumah, menatap langsung ke arah hutan tempat gubuk Nenek Sumi berada. Ia tahu, Nenek Sumi pun kini menyadari kehadirannya. Ada benturan energi yang terjadi di udara, tidak kasat mata bagi orang awam, namun terasa seperti dentuman guruh bagi mereka yang mengerti. Ia merasakan tantangan dari arah hutan itu. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa bau anyir darah yang lebih menyengat. Pintu-pintu rumah warga berderit, dan suara tawa nenek-nenek yang melengking terdengar samar-samar terbawa angin, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Kiai Abdullah segera memerintahkan warga untuk berkumpul di masjid desa. Ia tahu, rumah-rumah mereka tidak lagi aman. Pagar gaib yang ia pasang nanti hanya akan efektif jika mereka bersatu di satu titik suci. Warga bergegas, berlarian mematuhi perintah sang kiai, membawa anak-anak dan istri mereka sambil terus merapal doa. Di halaman masjid, Kiai Abdullah mengambil air wudhu. Ia kemudian berdiri di tengah halaman, menancapkan tongkatnya kuat-kuat ke tanah. Dengan lantang, ia mengumandangkan azan. Suaranya bukan suara azan biasa. Itu adalah seruan perang terhadap kegelapan, sebuah deklarasi bahwa cahaya telah datang untuk menantang bayang-bayang. Saat gema azan membelah langit malam tirta kencana, kabut merah yang menyelimuti desa tampak berkolak, seolah kesakitan. Dari arah hutan, ribuan kelelawar terbang membumbung tinggi, membentuk formasi yang menakutkan, berputar-putar di atas desa. Kiai Abdullah tahu, Nenek Sumi tidak akan tinggal diam. Wanita tua itu telah membuka tirai pembatas antara dunia manusia dan dunia demit. Dan malam ini, Kiai Abdullah pun harus membuka tirai kekuatannya sendiri untuk melindungi nyawa-nyawa yang tersisa. Ia sadar, penyelidikan telah usai. Kini saatnya pertahanan. Ia harus memutus ikatan perjanjian Nenek Sumi dengan iblis yang menaunginya, atau desa ini akan menjadi kuburan massal sebelum matahari terbit. Tatapannya tajam menembus kegelapan hutan. Dalam hati, ia berbisik, memohon kekuatan pada Sang Pencipta. Pertarungan antara dendam kesumat
dan kebenaran baru saja dimulai. Dan Kiai Abdullah berdiri sebagai benteng terakhir bagi desa Tirta Kencana. Angin malam itu bukan lagi sekadar hembusan udara dingin yang biasa menyelimuti desa Tirta Kencana. Angin itu membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang menusuk hidung, berputar kencang di sekitar gubuk reot di ujung desa yang selama ini diabaikan penduduk. Di sanalah Kiai Abdullah berdiri, jubah putihnya berkibar liar diterpa badai goib yang diciptakan oleh amarah Nenek Sumi. Di belakang sang Kiai, Pak Kades dan beberapa warga yang memberanikan diri ikut serta tampak gemetar. Wajah mereka pucat pasi menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal di hadapan mereka. Gubuk yang biasanya tampak rapuh itu kini seolah diselimuti oleh kabut hitam pekat yang berdenyut, seirama dengan detak jantung penuh dendam. Dari dalam kabut itu, sesosok bayangan melayang keluar. Itu adalah Nenek Sumi, namun bukan lagi wanita tua rentah yang biasa mereka lihat mengais sisa makanan. Tubuhnya tampak lebih tinggi, melayang beberapa jengkal dari tanah, dengan rambut putih yang kusut masai bergerak-gerak seperti ular hidup. Matanya tidak lagi sayu, melainkan menyala merah saga, memancarkan kebencian yang begitu dalam hingga terasa membakar kulit siapapun yang menatapnya. "Kalian datang untuk mati." Suara Nenek Sumi terdengar parau, namun menggema keras seolah diucapkan oleh ribuan mulut dari segala penjuru kegelapan. "Setelah kalian biarkan aku membusuk dalam sepi dan lapar, kini kalian datang membawa doa. Di mana doa kalian saat aku mengemis seteguk air? Di mana kesucian kalian saat cucuku menangis kelaparan hingga ajal menjemputnya?" Teriakan itu disertai hempasan energi yang dahsyat. Dahan-dahan pohon di sekitar gubuk patah seketika, dan genting-genting rumah terdekat bergemerutuk seakan hendak meledak. Pak Kades terhuyung ke belakang, lututnya lemas. Ia baru menyadari betapa besar dosa pengabaian yang telah dilakukan oleh desanya. Kiai Abdullah tidak bergeming. Kakinya menapak kokoh di tanah yang mulai retak. Ia tidak membalas amarah itu dengan hardikan, melainkan dengan tatapan teduh yang penuh belas kasih, meski kewaspadaan spiritualnya berada di puncak tertinggi. Tasbih di tangannya berputar perlahan, setiap butirnya menjadi perisai tak kasat mata yang menahan gelombang hitam yang hendak menerjang mereka. "Nenek Sumi," panggil Kiai Abdullah dengan suara tenang namun berwibawa. Suaranya menembus deru angin ribut. "Kami datang bukan untuk menghakimimu. Kami datang untuk memohon ampunan dan memintamu menghentikan semua ini. Dendam ini tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Api ini hanya akan membakar dirimu sendiri hingga menjadi abu." Nenek Sumi tertawa melengking, suara tawa yang menyayat hati. "Abu, aku sudah lama menjadi abu, Kiai. Hati ini sudah hangus sejak kalian menutup mata dan telinga kalian. Sekarang, biarkan desa Tirta Kencana merasakan apa yang aku rasakan. Rasa takut, rasa sakit, rasa putus asa." Tangan keriput Nenek Sumi terangkat ke udara. Seketika, bayangan-bayangan hitam berbentuk menyerupai serigala melompat dari kegelapan, menerjang ke arah Kiai Abdullah. Itu adalah manifestasi dari jin-jin perewangan yang telah mengikat perjanjian darah dengannya. Kiai Abdullah mengangkat telapak tangannya. Mulutnya merapal ayat-ayat suci dengan fasih. Cahaya keemasan, tipis namun menyilaukan, memancar dari tubuhnya, membentuk kubah pelindung. Ketika bayangan hitam itu menabrak cahaya tersebut, terdengar suara desis seperti air yang menyiram bara api, dan bayangan-bayangan itu lenyap menjadi asap. "Sadarlah Sumi," seru Kiai Abdullah, kini melangkah maju mendekati sosok yang melayang itu. "Setan yang kau undang itu tidak memberimu kekuatan, dia hanya memakan sisa-sisa jiwamu. Apakah ini yang diinginkan cucumu, melihat neneknya menjadi budak kegelapan?" Mendengar kata cucu, wajah menyeramkan Nenek Sumi berkedut.
Sorot matanya yang merah sempat meredup, tergantikan oleh kilatan kesedihan yang amat sangat. Namun, kekuatan gelap yang menguasainya tidak tinggal diam. Sosok itu kembali meraung, mengirimkan gelombang tanah yang bergelombang seperti ombak lautan menuju Kiai Abdullah. Kiai Abdullah memejamkan mata sesaat, memusatkan seluruh kekuatan batinnya. Ia tidak melawan kekerasan dengan kekerasan. Ia memanjatkan doa yang dikhususkan untuk memutus ikatan sihir, memohon kepada Sang Pencipta agar hati Nenek Sumi dilembutkan. Ya Allah, jika kemarahan ini adalah buah dari kelalaian kami, maka hukumlah kami, namun selamatkanlah jiwa hamba-Mu ini dari kesesatan yang abadi. Bisik Kiai Abdullah. Seketika itu juga, ia menghentakkan tongkat kayunya ke tanah. Allahu Akbar. Sebuah gelombang cahaya putih bersih meledak dari titik di mana tongkat itu menyentuh bumi, menyapu ke segala arah. Cahaya itu tidak menyakiti, namun membawa hawa sejuk yang menenteramkan. Kabut hitam yang menyelimuti Nenek Sumi seakan tersapu oleh angin pagi yang segar. Jeritan makhluk-makhluk goib terdengar menjauh, lari ketakutan karena tidak tahan dengan hawa murni tersebut. Tubuh Nenek Sumi yang tadinya melayang, perlahan turun. Aura merah di matanya memudar, berganti menjadi mata tua yang lelah dan basah oleh air mata. Ia jatuh terduduk di tanah lumpur, kembali menjadi sosok wanita tua yang rapuh dan kecil. Kekuatan jahat itu telah dipaksa keluar, meninggalkan wadah tubuhnya yang sudah rusak parah akibat menampung energi negatif terlalu lama. Angin ribut mereda seketika. Suasana menjadi hening, hanya terdengar isak tangis Nenek Sumi yang menyayat hati. Kiai Abdullah segera menghampirinya, berlutut di samping wanita tua itu tanpa rasa jijik sedikit pun. Ia menepuk pelan pundak Nenek Sumi yang berguncang hebat. Sakit, sakit sekali Kiai, rintih Nenek Sumi, suaranya lemah. Mengapa mereka jahat padaku? Aku hanya butuh makan, aku hanya butuh ditemani. Kiai Abdullah menunduk, matanya pun berkaca-kaca. Ia menoleh ke belakang, menatap Pak Kades dan warga yang kini perlahan mendekat dengan wajah tertunduk malu. Pelajaran itu menghantam mereka lebih keras daripada serangan gaib manapun. Mereka melihat sendiri bagaimana ketidakpedulian mereka telah menciptakan monster. Lihatlah, ujar Kiai Abdullah kepada para warga, suaranya bergetar menahan emosi. Ini bukan hanya salah Nenek Sumi yang bersekutu dengan setan. Ini adalah dosa kita bersama. Setan masuk melalui celah hati yang terluka, dan kitalah yang melukainya. Kita sibuk mempercantik masjid dan rumah kita, tapi kita biarkan tetangga kita kelaparan hingga ia merasa Tuhan telah meninggalkannya. Pak Kades jatuh berlutut, air mata mengalir di pipinya yang gembul. Maafkan kami Maksumi, maafkan saya, ucapnya terseduh-seduh. Penyesalan itu datang terlambat, namun sangat nyata. Nenek Sumi menatap warga desa dengan pandangan kabur. Dendam yang tadinya membara, kini telah padam, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa. Tubuhnya yang renta tidak mampu lagi menahan beban energi besar yang sempat keluar masuk raganya. Konsekuensi dari perjanjian terlarang itu kini menagih bayarannya. Vitalitasnya terkuras habis. Sudah terlambat, bisik Nenek Sumi, napasnya mulai tersengal-sengal. Ia meraih tangan Kiai Abdullah, mencengkramnya lemah. Kiai, apakah Tuhan masih mau menerima orang sepertiku? Apakah aku masih bisa bertemu cucuku? Kiai Abdullah menggenggam erat tangan dingin itu. Pintu taubat Allah seluas langit dan bumi Mak. Selama napas masih ada dan penyesalan itu tulus, Dia Maha Pengampun. Lepaskan semua dendam itu Mak, ikhlaskan. Nenek Sumi mengangguk perlahan.
Dari sela bibirnya yang pucat, ia mulai melafalkan kalimat istighfar, terbata-bata namun penuh kesungguhan. Warga desa yang mengelilinginya ikut menangis. Bibir mereka turut melafalkan doa, memohonkan ampun bagi wanita tua yang telah mereka zalimi. Malam itu, di bawah langit yang mulai menampakkan bintang-bintang redup setelah badai berlalu, desa Tirta Kencana menyaksikan akhir dari sebuah tragedi. Nenek Sumi menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan doa Kiai Abdullah. Wajahnya yang tadi menyeramkan, kini tampak tenang, seolah beban berat yang dipikulnya selama bertahun-tahun akhirnya diangkat. Kematian Nenek Sumi bukanlah kemenangan bagi desa itu, melainkan sebuah tamparan keras. Pusaran dendam itu telah berhenti, namun meninggalkan jejak penyesalan yang mendalam. Mereka belajar dengan cara yang paling pahit bahwa bencana tidak selalu datang dari alam, tapi bisa datang dari dinginnya hati manusia terhadap sesamanya. Kiai Abdullah menutup mata jenazah Nenek Sumi dengan lembut. Ia berdiri menatap warga desa yang masih terpaku dalam duka dan rasa bersalah. Malam ini kita menguburkan jenazah Nenek Sumi, kata Kiai Abdullah pelan. Tapi jangan sampai kita mengubur pelajaran ini. Mulai besok, tidak boleh ada lagi warga Tirta Kencana yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Kebaikan sekecil apapun adalah benteng penolak bala yang sesungguhnya. Mari kita muliakan jenazah beliau sebagai sesama muslim dan sebagai pengingat abadi bagi hati nurani kita. Warga mengangguk takzim. Mereka bergotong royong mengangkat jenazah Nenek Sumi dengan penuh penghormatan, sesuatu yang tidak pernah wanita tua itu dapatkan semasa hidupnya. Hujan gerimis mulai turun perlahan, seolah langit turut membasuh sisa-sisa dendam dan kotoran hati yang selama ini menyelimuti desa itu, membawa harapan akan pagi yang baru, pagi yang lebih welas asih.